Kalau ngomongin soal damage output dari tim Yasbi, Kari dan Lilia menjadi source yang paling penting. Okay, so without any further ado, let's go jump to the land of down untuk melihat pertandingan lebih lanjut antara Alter Ego X berhadapan dengan teman-teman dari Yasbi Esports. Menarik memang. Game terakhir kita dan sepertinya masih seru banget di arena juga. Wih, masih dong. Masih ramai juga. Ramai banget. Ini dia, metode clear tengah dulu. Nah, mereka akan jalannya jadi berdua gitu kan. Rotasinya bebas. Bisa invade jungle, bisa ke XP lane, gold lane, banyak banget opsinya. Atau sekarang juga Little Wonder ini udah jadi objektif yang perlu diambil sebetulnya. Setuju sih, apalagi kalau bicara soal dari Little Wonder ini bakal ngambil vision juga. Dan juga move tambahan. Dan kalau kita lihat mungkin ya ketika turtle pertama hadir. Ini kemungkinan mereka akan menjurutkan rotasi ke area dari sisi XP. Tapi lihat ini sosok roamer healer yang cukup terbilang agak sedikit barbar juga untuk pola rotasinya. Dan nampaknya permainan tersebut udah mulai dihentikan juga oleh permainan dari Alter Ego X. Wah, gue ngeliat-liat si Fate ini gameplaynya dia mirip-mirip sama player-player zaman dulu nih. Apa tuh? Fredo. Wah, dia main hero apapun rusuh kayak gini nih. Nyari vision. Tapi kalau dari Emblem, mungkin kita lihat dari kedua roamernya. Emblem support untuk Rafael lah. Pastinya ada tambahan lari juga dari kedua talentnya. Dari Emblem supportnya udah ada lari. Talentnya dua-duanya lari. Maka larinya itu akan menang banget. Di compare dengan Minotaur yang dia bermain pull yourself together. Flickernya akan lebih cepat nanti. Dan itu akan lebih enak juga untuk initiate atau kabur. Ya, ditambah lagi ini juga bawa conclusive blast di sana ya. Sehingga sustain dan juga untuk damage-nya akan bisa di-balancing lagi. Dan kalau kita bicara soal kedua belah jungler, ini pola rotasinya masih belum bertambahkan, masih cukup safe. Tapi yang nggak cukup safe ini perebutan antara dari sisi XP lane. Namun dari mid lane kita juga terpantau udah mulai ada jual beli serangan. Untuk nantinya memperkuat bagaimana setup yang ada di area turtle yang saat ini kita tahu betul turtle-nya nggak bisa ditarik terlalu jauh. Makanya nih agak jarang gue ngeliat mid lane gak ke XP di menit 2 tapi fight. Kita mulai Banca dengan pergerakan dari Don Wolfie. Tapi Funnel Flash juga udah mulai di-pull up lagi untuk maju ke area depan. Bahkan dari sosok Ayana yang bakal coba untuk mulai terkikis. Namun jual beri serangan yang tercipta dari Alter Ego belum coba untuk menambahkan karya turban jiwa. Dan bahkan turtle-nya berhasil di take over. Dengan adanya Retribution yang on point coming from Kids. Dan mereka berhasil mengusir mundur namun tidak dengan DQ. Yang tertinggal dari kawanan First Blood berhasil diamankan oleh Alter Ego X. Wah, ini sih bahaya banget memang. Dari turtle yang di set up oleh Yasbi tiba-tiba bisa di take over. Dan itu langsung diambil keuntungannya berlipat ganda. Karena turtle buff sekarang bakal coba untuk mulai ditabrak. Mereka melipat gandakan lagi seperti yang sudah di-mention oleh Lim. Baik dari turtle buff, bahkan hingga dengan purple buff-nya kita lihat nggak berhasil di-secure oleh sosok Ayana, Lim. makanya ini dua keuntungan yang pastinya didapatkan sama teman-teman dari Alter Ego X. Ini yang harus di-reset nih sama Yasbi nih. Mereka punya Akai. Mereka bisa main ke arah gold lane mungkin nantinya. Ya. Atau mungkin geng ke arah experience pun gak ada masalah. Karena jujur Akai ini bisa main kemana aja. Dia punya crowd control yang lama banget durasinya dari heavy spin. Jadi tinggal butuh damage. Dan damage-nya itu bisa dapat dari mid. Next lane, gold lane, semuanya bisa nge-damage. Ya, ditambah lagi dia juga bawa roamer killer ya. Sehingga nanti ketika ada switching fight di menit selanjutnya kemungkinan akan survive juga. Tapi di area top lane kita lihat ada dua informasi ya bahwa NU atau no ulti dari Founder. Dengan area Final Slash yang sempat di pop up tidak mengenai target operasi. Dan keduanya memilih mundur. Udah ada pergerakan lagi yang bakal dilakukan oleh teman-teman dari Alter Ego X di area rivernya. Sebenarnya kalau ngomongin ultinya dua-duanya, tarikan. Ya, bakal coba untuk di follow up dengan adanya satu buah serangan dari Mikazue. Satu pemain dari Alter Ego harus ditumbangkan. Sirus, ya flickernya juga kebuang nih. Ini jadi informasi yang cukup mahal karena spellnya nggak ada. Dan rotasi dari Yasbi sudah mulai kelihatan nih. Nantinya akan bahaya kalau Alter Ego X nggak bisa nge-counter balik dari rotasinya. Ya, ditambah lagi mereka tahu betul juga nggak sih dengan adanya Rafael lah. Movement speed tambah dari Holy Healing-nya. Itu yang ngebuat rotasi dari goldnya enak banget. Harusnya gitu. Bisa GP, bisa enggak. Oke. Tadi terlihat sudah ada Holy Baptism yang dibuka. Disusul dengan area Pilot Flash. Namun tidak begitu untuk oleh Founder di mana dia harus tewas. Tanpa adanya balasan. Namun Kids berada di tengah-tengah kerumunan. Masih bisa survive di sepersekian detik. Dan tidak ada korban jiwa tambahan di area hutan. Makanya turtle mulai ditarik lagi. Yasbi, mereka pegang kontrol dan jumlah mereka yang unggul. Ya, sudah ada satu buah Animal Bandit. Di follow up lagi dengan area Flicker. Yang membuat turtle-nya berhasil diamankan dengan area Retribution yang on point coming from Kids.
Nah teman-teman dari Yasbi, mereka bakal coba untuk menghadapi gerakan dari adanya satu buah Prideful War DQ tumbang. Dan masih terlibat impact gimana Ayananya bakal coba untuk di follow up dengan serangan tambahan 2 pemain down tanpa adanya pertukaran. Perhitungan yang matang, Kids masih bisa selamat dengan setitik darah terakhir, masih bisa mundur sebelum mendapatkan kill juga tadi. Keuntungan lagi-lagi untuk Alter Ego X. Yasbi mereka harus reset sekarang juga karena 2000 gold masuk ke kantong Alter Ego X. Namun dari item kelihatan lah Dominance Ice jadi prioritas item pastinya untuk Founder. Mereka sadar nih, mereka butuh sisi frontliner lainnya. Gak bisa mengandalkan dari Minotaur doang atau dari Dream doang. Mereka harus ada tambahan lagi. Dan kalau ngomongin dari Arlott masih tetap kerasa kok damage-nya dari Vengeance-nya atau skill keduanya. Oh, sih itu terpantau jelas ya dengan beberapa kali ketika sosok Founder ini join karya fight-nya. Dia berhasil maksimalin karya rotasi, mungkin karena ada Fury Hammer juga ya, pecahan item dari Hunter-Strike yang udah di tubuh dari sosok Foundernya juga. Yang ngebuat impact ketika dia buka Pegasus juga Final Slash. Ini ngebuat teman-teman dari Yasbi sulit untuk bisa survive dari gerakan tersebut. Dan kali ini kita lihat ya, tadi udah di-mention juga dengan adanya keuntungan dari Alter Ego, goldnya dipimpin oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Dan bahkan turret di area top lane Yasbi, ini juga udah mulai berhasil dihancurkan loh. Iya. Masalahnya, gue ngeliat sekarang, Immortal. Wow, Kids Immortal di item pertamanya. Wow, dia pakai pecahan-pecahan sih tadi. Dia ada Molten, ada Steel Expert tadi kalau gue nggak salah lihat. Tapi Immortal banget nih. Berarti dia sadar, dia tahu dengan durability-nya dia akan kuat banget. Walaupun Immortal pas hidup lagi darahnya nggak penuh, mungkin masih bisa ngebalikin keadaan juga sih dengan sisi yang dipegang. Iya, ditambah lagi ada sosok Sanzi juga kan. Bicara soal Sanzi, dia punya Magic Shockwave dan juga dari sisi serangan tersebut itu bakal ngeganggu banget dari Kids yang memang selalu berada di bagian depan dari pemain-pemain Alter Ego. 2 turret in total berhasil dihancurkan, bahkan mengarah ke area 3 turret. Sedangkan Don Juan Walking, M Offended hanya memberikan distractions tambahan saja untuk mengusir mundur Founder di area tersebut. Gak bisa. Terlalu keras karena Foundernya tadi udah kelihatan bikinnya ke arah defense kan. Jadi nggak bisa dipanis dengan gampang. Turtle bakal jadi perfect Turtle pastinya Alter Ego X di game pertama. Perfect Turtle Israel. Iya. Mereka tahu ya ada gap level juga yang sebenarnya nggak terlalu signifikan antara Kids dan juga Ayana. Cuman memang dengan adanya setup yang dimiliki teman-teman dari Yasbi prefer untuk menukar Turtle. Dengan adanya at least satu objektif turret yang kita pantau di area bawah bisa dihancurkan. Tapi ternyata masih bisa mundur ke area belakang. Wow, ini permainan agresif yang mulai terlihat nih. Alter Ego X mereka megang zonanya. Mereka nggak ngasih teman-teman dari Yasbi-nya untuk jalan setengah dari map rivernya. Dikontrol habis-habisan dan itu bahaya banget. Dengan adanya Akai, Yasbi yang tadi kita punya skenario itu bisa rotasi ke XP lane, gold lane, itu nggak berjalan dengan baik. Dan akhirnya sekarang mereka tuh hanya bisa menunggu sampai ada move yang mungkin terbilang blunder dari Alter Ego X sehingga bisa dipanis dan balikin keadaan. Ya ditambah lagi kalau bicara soal mereka punya late game insurance, Mikazuki masih bisa nahan dari sisi KDA-nya. Yang ngebuat dia masih bisa jadi late game insurance ya, depends on terkait bagaimana setup yang dibutuhkan yang udah dibahas oleh Lim tadi. Tapi baru udah dibahas di area top lane, sudah ada Mangsa yang nampaknya Dagi Marken dan DQ. Again and again menjadi satu korban jiwa yang harus tumbang di kali ketiga. Easy pick off tadi, kombinasi Vengeance, skill 2 Arlott dengan efek sisi yang dimiliki sama Fredrin. Itu sangat-sangat bersinergi, sangat-sangat nyambung sehingga kayak Vengeance-nya tadi tuh nggak berhenti-henti. Makanya damage-nya tadi kayak sakit banget walaupun dibikin defense. Dan nampaknya pergerakan dari teman-teman Yasbi dengan adanya keuntungan demi keuntungan yang dialami oleh Alter Ego X udah mulai membuat setup dari Yasbi untuk keluar dari comfort zone mereka itu udah sulit banget. Bahkan inner top turret mereka hilang tanpa Lord. Lord yang pertama belum muncul di landing phase. Goldnya pun kelihatan banget mendominasi nih, apalagi mereka bawa Bruno kan. Dari sisi gold lane-nya itu bakal makin dahsyat seharusnya. Dan untuk ngambil purple buff aja, Yasbi harus menurunkan banyak orang ditarik. Wow, flicker ama Bandit di-follow lagi dengan area satu buah hit speed. Menghimpit karya satu pemain Founder tumbang begitu saja. Bedaan kuantitas terpantau jelas pasca Lord pertama muncul, tapi tidak ada kompensasi tambahan dari Alter Ego X. Punishment yang lumayan mahal, namun informasi pun sudah diberikan. Tidak ada retribution dan lihat lagi-lagi Kids.
Wah, itu damage stun-nya udah mulai berasa banget. Ditambah lagi dia cukup berani dengan ada immortality yang terbalut. Tapi ini terlalu beresiko. Masih harus cukup disiplin dan respect juga. So, nampaknya ada satu mangsa yang akan diemban oleh teman-teman dari Alter Ego X. Tapi masih ada headbutt. Namun tidak dengan Evo Phantom dan juga Holy Baptism. Minimnya damage yang dibilangkan oleh Asbi atau belum bisa deliver damage karya Kids membuat Kids masih selamat. Wah, ini DQ sih nggak pandang bulu, dia tarik siapapun yang dapat dari jangkauannya dan selalu dipok. Sebenarnya bagus sih kalau source damage-nya cukup, itu akan mengerikan. Tapi Lord-nya udah mulai low dan bakal dikontes dah pakai Yasbi. Ya, iya udah ada perhitungan kalkulasi dari Ayana. Headbutt karya depan, heavy spin, mengarah karya satu pemain yang bakal coba untuk mulai dipecahkan begitu saja. Namun nampaknya Founder still survive dengan area flicker for defensive, sedangkan Lord belum terreset, masih ada perhitungan yang cukup tajam dari sosok Ayana. Kids bakal coba untuk mulai berfokus ke area objektif tersebut. Namun nampaknya pemain-pemain dari Yasbi, mereka masih terlalu sustain dengan area Holy Healing dan Retribution. Jangan point coming from Ayana. Membuat Lord yang dipoking oleh Alter Ego X berhasil mereka take over. Oh my god, 3.000 gold langsung datang ke kantong Yasbi. 5.000 gold lead tadi dari Alter Ego X langsung terbuang, tersisa 2.500 dengan satu momen Lord saja. Ini menarik nih, karena memang tadi punishment yang mahal membuat Kids gak bisa retribution dengan posisi yang gak enak banget di dalam Lord Pit. Yang dimana itu adalah tamam bermain dari Akai. Heavy spinnya akan sangat-sangat on point, dan snowball seperti apa nih yang akan disiapkan oleh Yasbi, gue penasaran banget. Wah, ini juga berkat negara yang Holy Healing ya, yang ngebuat prolong teamfightnya sustain banget di area objective world. Dan terpantau damage yang diberikan oleh Mikazue ini udah mulai berasa banget ke sosok Founder berkali-kali loh. Iya, sebenarnya dari tadi karinya tuh tanpa kita sadari udah free banget kan. Dan jangan lupa kari damage bro, Iya. Trinity item, 3 item attack speed yang dibutuhkan kari ini udah jadi. Siapapun sekarang ditarik oleh DQ itu punya resiko untuk tumbang. Dan jangan lupa nih DQ-nya dia bikin defense juga, nggak langsung bikin damage semua. Aduh, Domi di sana dia bawa sepatu yang bisa menahan physical attack tambahan juga dari teman-teman Alter Ego X dan Tarot yang tadinya tidak bisa mereka sentuh. Bisa diamankan bisa saya dan Knife of Vengeance. Ternyata karena dua member ini diberikan oleh teman-teman dari Alter Ego X membuat Healing Free. Berhasil ditegol Santi, satu pemain tumbang dari Alter Ego dan tidak ada kompensasi akan hal tersebut. Lordnya masih bisa di-clear, namun tarikan DQ yang sempat mengejutkan juga. Teman-teman Alter Ego X ngebuang banyak juga source nih, flickernya Virgi dan juga nyawa dari Kids. Ingat, itu Kids loh. Ya, ya. Sosok frontliner yang kuat banget itu bisa dipunish. Jadi mulai sekarang Alter Ego X harus sedikit berhati-hati lagi. Gak boleh sampai out position. Karena bayangkan aja yang bagian depannya aja tumbang. Gimana kalau kena Bruno, gimana kalau kena Vexana. Dan itu yang harus diwaspadai mulai sekarang. Zona dipegang, tempo dipegang oleh Yasbi. Iya sih, hanya dengan satu momen ya, one moment only membuat tim Alter Ego X. Mereka tadi di posisi yang bisa menyodotkan tim Yasbi. Jadi dibalikan keadaannya, bahkan semua inner turret mereka pun hilang dan instant replaynya loh. Ini gak expect sih gue, dia maju ke depan tadi gitu kan. Yang emang niat flicker tarik ke belakang dan dapetin hasil yang sebenarnya gue pikir wah ini kena counter nih. Tapi gue gak tahu kenapa Virginya malah flicker ke belakang. Ekspektasi gue atau yang memang skenario gue rencanakan tadi, itu di ulti balik sama Virgi. Jadi di counter initiate, tapi tiba-tiba Virginya lompat ke belakang, nyelamatin dirinya, Kidsnya nggak bisa kabur lagi dan nggak ada counter initiate. Akhirnya ya Yasbi yang take over sekarang, tempo dan zonanya lihat nggak bisa keluar sama sekali. Alter Ego X harus bawa semua pasukannya buat ngebuka vision. Iya, ditambah lagi lihat. Kalian bisa lihat ya pasca Lord pertama dihancurkan udah nggak ada lagi XP Crab atau dari sisi Gold Crab juga ya. Ini yang membuat tim yang tidak mendapati keuntungan atau berada di posisi yang behind ini bakal sulit. Dan kalau kita lihat juga Lord ini jadi salah satu pacuan lagi untuk teman-teman Alter Ego X bisa memperhitungkan kembali bagaimana mereka yang sempat mengambil alih permainan di early. Begitupun juga dengan Yasbi, konsistennya akan terlihat sulit. Cuman kalau kita lihat juga dari head to head dari sisi junglernya, udah nggak ada gap level di sini. Iya. Namun ini bisa jadi momen siapapun. Karena kalau lihat dari goldnya, kedua tim ini masih aman-aman juga. Ya. Satu tarikan yang belum berhasil connect tadi ke arah siapapun. Dan harus reset lagi, untung cooldownnya cepet ya dari Ruby ya. Jadi bisa dimaksimalkan lagi di beberapa saat, apalagi Lord Dance-nya juga terpantau. Bicara di Lord pertama juga cukup lama. Jadi masih bisa untuk dipergunakan lagi. Dan selanjutnya kalau kita bicara soal komposisi Alter Ego X, mereka udah jaga jarak aman banget ya. Apalagi RP-nya. Memang wanti-wanti banget terkait bagaimana research
yang di pop up oleh DQ, tapi Lordnya belum terreset. Masih terus dipaksa untuk focus. Di set sih sekarang minionnya kurang rapih dari berbagai lane bahkan, dan Alter Ego bakal manfaatin kesempatannya. Ada beberapa terrifying effect, masih coba tarik ulur ya. Jual beli serangan yang belum mendapati adanya follow up commit team fight dari Aspi dan juga Alter Ego X. Tapi nampaknya Founder bakal coba untuk maju ke depan, ada Holy Baptism. Begitu pun juga ada minion Fury yang dibuka begitu saja oleh seorang Virgi. Namun nampaknya bakal di counter attack jika Rhea satu buah shift spin. Menghipit karya Kids yang membuat Immortal yang terbalut dalam tubuh Kids. Berhasil dipecahkan begitu saja, namun keduanya masih bisa mundur dengan selamat. Oke, reset lagi kembali, kedua tim akan kembali ke posisinya masing-masing. Namun jangan lupa, Yasbi, mereka punya Rafaela. Mereka punya heal yang bikin mereka tuh sustain lebih lama dari team fight. Bahkan sekarang lihat Lordnya sudah mulai dipegang lagi. Dan bertukar posisi, Alter Ego X sekarang yang akan invade. Oke, udah mulai coba untuk mulai dicicil-cicil. DQ berada di kondisi dimana mereka bakal coba untuk mengutus DQ mencari informasi dan memaksimalkan amal pendek untuk mengarah ke player terpenting dari Alter Ego. Sedangkan Lord nampaknya masih belum mau dikomit, di reset lagi lebih lanjut untuk mereka ngebersihin juga terhadap wave minion yang emang nggak kehandle dengan minimnya hero mobilitas. Iya. Dan sekarang kedua temponya diturunkan. Alter Ego X yang tadi udah menggebu-gebu pegang Lord di take over sama Yasbi. Tapi di take over lagi, akhirnya reset Lordnya. Dan belum ada lagi inisiasi yang dilakukan. Mereka hanya nge-scout masing-masing aja. Mereka nggak bakal terlalu komit juga sampai nanti regroup lagi dari keduanya sampai minionnya bener-bener rapi. Disitulah momen yang penting. Immortal. Founder. Dia sadar sih, dia bisa di-burst. Jadi Immortal ini item yang paling tepat untuk saat ini. Iya, Immortality yang beberapa kali udah sempat berhasil dipecahkan juga. Kini udah mulai terbalut lagi. Masih dengan cara yang sama juga, tarik ulur terhadap Lord yang kedua. Dan nampaknya belum menerima adanya serangan lanjutan juga dari teman-teman Alter Ego X. Dan face dari Alter Ego X terkait RP-nya sih, ini terbatas banget ya. Even kalau bicara soal KDA, RP belum kesentuh. Makanya, tapi susah banget megang DQ ini. Kids dari tadi coba ngepanis DQ, tapi selalu on point dan ditarik. Ya, karena karya pemegang Retribution. Wah, dan nampaknya Virgi yang justru ditumbangkan begitu saja. Ada satu buah hit spin yang menghipit karya sosok Kids, tapi masih bisa disustain. Perbedaan kuantitas terpantau jelas dari anak-anak Alter Ego, sedangkan Lordnya bakal coba lagi maksimalkan begitu saja. Ada satu buah rifle forward, dapat killing free. Berhasil diamankan oleh seorang Mikazu. Di follow up lagi dengan flicker ammo pendek Immortal yang terbawa dalam tubuh DQ. Berhasil dipecahkan, namun masih bisa bertahan dengan adanya Holy Healing yang dibuka begitu saja oleh seorang Fate. Dua member Alter Ego X yang harus gugur dari pertarungan Lord barusan. Dan Lord yang diambil oleh Yasbi memperkuat lagi dari sisi ekonominya. 2000 gold yang langsung masuk ke kantong Yasbi dari pertarungan yang cukup sengit. Namun dari segi item, Immortal dari DQ ini udah nggak ada. Udah delay, udah cooldown. Dan sekarang mereka harus cari nih item penting lainnya seperti mungkin defensif yang lebih pasti, Athena Shield buat nahan magical damage dari Sirus. Tapi kalau ngomongin damage dari marksman maksudnya, keduanya udah sama-sama full item dan sudah sama-sama ready. Ya, dan nampaknya satu water wave minion dimaksimalkan dan berhasil menghancurkan karya lini pertahanan base yang dimiliki oleh Alter Ego X. Sedangkan Lord beberapa jengkal lagi akan memasuki karya lini krusial dari pemain-pemain Alter Ego X. Lord kedua yang sudah memiliki efek charge, minimnya area of effect juga ini yang membuat teman-teman dari Alter Ego X akan tersudut. Ada beberapa terrified effect dan juga follow up dari Kids, sedangkan 3 base berhasil dihancurkan begitu saja. Ada power slash hingga akhirnya DQ bakal coba di follow up lagi dengan area satu buah Holy Baptism. Tapi nampaknya satu pemain dari Alter Ego masih bisa bertahan, namun Immortality yang terbalut dalam tubuh Founder harus kembali berhasil dihancurkan begitu saja. Mereka coba untuk memanfaatkan base dan DQ, coba ditangkap. Ya, bakal coba di follow up lagi dan RP berhasil mengamankan karya 1 poin eliminasi dan mengusir mundur pemain-pemain dari Yasbi. Alter Ego X masih bisa defense lagi sekarang. Masih bisa bertahan dengan 5 member. Mereka memanfaatkan base dengan cukup baik. Dengan Regen yang unlimited bisa dibilang mereka kehilangan 3 base turret. Namun mereka masih punya chance untuk membalikan keadaan. Ya, masih bisa survive dengan adanya miscalculate juga ya. DQ yang tertinggal dan gak sempat buka flickernya tadi, Lim. Iya. Soalnya mungkin tadi udah kena punishment juga, kayak banyak banget source dari skill yang di-commit. Ya. Dan bukan hanya dari skill, kayak spell juga dan Oke, ada satu babak perlawanan nampaknya ya akan dibuka oleh pemain-pemain dari Alter Ego.
Di follow up lagi dengan Arya Hipising yang ngebuat hanya teori ancaman saja yang dibawa di RC mid lane. Defensive heavy spin. Ya. Sekarang dengan berhasilnya defense dari Altrigo X ini memang sih memperpanjang nafas dari Altrigo X. Ya. Namun jangan lupa 3 lane-nya ini akan selalu ke-push. Super minion dari Yasbi ini akan cukup merepotkan. Mengingat dari teman-teman Altrigo X juga nggak ada hero yang bisa manjangin lane atau dengan minion management yang baik. Mereka tuh akan mengandalkan 4 lawan 5 nantinya. Atau ya caster buruknya itu hati-hati dengan laning jauh yang bisa akhirnya menjadi end game bagi mereka. Ya, ditambah mereka udah gak punya penjagaan terhadap base ya. So, ini formasi 4-1 atau 3-2 dari Yasbi ya. Melihat adanya Rafaela yang mungkin bisa disandingkan oleh Mikazui. Ini yang harus dipertimbangkan juga oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Sedangkan Lord di menit 20, ini Lord ketiga yang sudah berevolusi. So powernya akan jauh lebih kuat lagi dari siapapun yang berhasil secure ke area objektif netral tersebut. Bahkan ini masih coba untuk tarik ulur lagi. Kembali kita lihat ketiga kalinya ya untuk tarik ulur. Yang nampaknya Kit sendiri udah mulai sulit untuk head to head dari Komit. Ada satu buah hit spin, nampaknya bakal coba untuk dibuka. Mengarah ke area Cyrus, tapi masih bisa mundur. Holy Baptism, mengarah ke beberapa player yang buat immortality dari Kitnya. Berhasil dipecahkan begitu saja. Lalu krusial di mana Mega Kill berhasil diamankan, dibayar dengan sosok Arti yang membawa pulang ke arah sisi yang harus tumbang begitu saja. Mikazui, immortality terbalut dalam tubuhnya, dipecahkan dengan double kill. Berhasil diamankan di Oatly. Dengan timing yang cukup cantik dari pemain dari Yasmin. Bahkan 3 player, 4 player in total triple kill. Berhasil di-secure oleh Ayana. Oh my god, menyisakan Sirus sendiri. Seorang diri dengan wave minion yang datang dan Yasbi siap mengambil kemenangan pertama mereka. Wow, Cyrus one man standing dan Wave ini sudah memasuki one side versus real dan Yasbi berhasil mengamankan kemenangan di game yang pertama. 1-0 Israel, team fight yang berkelas dari keduanya, tarik ulur yang cukup baik, kelihatan banget dari keduanya sama-sama ingin memenangkan game pertama dan terlihat satu buah miss